kita di rumah, kita juga bisa beribadah. Kita juga bisa beribadah di rumah. Ayo kita ibadah. Ayo kita ibadah. Kita memuji Tuhan. Ayo. Daki gunung yang tinggi, turun lumayan dalam, melintasi padamu hijau membentang, Yesus bersertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra, melintasi dayung-dayung di sungai, Yesus bersertaku. Kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada, kau ada, di duka pun kau ada, kau Yesusku. Lumayan dalam, melintasi padamu hijau membentang, Yesus bersertaku. Kau ada, di kiri kau ada, di atas kau ada, kau ada, di surga kau ada, di rumahku. Terbang yang dalam, selam samudra, melintasi sungai, Yesus bersertaku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas kau ada, di bawah kau ada, kau ada, di hidupku. Kau Yesusku. Kau ada, di kiri kau ada, di atas kau ada, di bawah kau ada, kau ada. Bye-bye. Kita mau nyanyi di Tuhan. Oke teman-teman, ayo kita mulai langsung. Ayo ikutin kita ya. Videonya sampai selesai ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam.
mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita nyanyi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam ke hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu kita mau berdoa dulu. Oke, kita tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami Tuhan. Sepanjang minggu ini Engkau sudah sertai dan Engkau pimpin kami. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar kiranya Tuhan, kami mau menyiapkan hati, pikiran, dan telinga kami Tuhan, untuk setiap firman yang ditaburkan Tuhan boleh bertumbuh berkali-kali lipat dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar tentang Yusuf. Kalau kita mendengar nama Yusuf, kita ingatnya tentang anak yang manja, ya, anak yang disayang oleh papanya. Jadi dia dipilih kasih sama papanya. Jadi baju saudara-saudara sederhana, bajunya dia paling bagus sendiri gitu. Nah, cerita kita pada hari ini terjadi setelah Yusuf dibuang ke Mesir. Jadi kita tahu bahwa Yusuf ini dia di Mesir itu mulainya dari tawanan, kemudian dia naik jabatan, kemudian difitnah, dan dia masuk penjara lagi, dan dia di penjara dia diproses sama Tuhan. Dia bisa mengartikan mimpi, juru minuman, juru makanan. Nah, sampai akhirnya dia menjadi penguasa yang penting di Mesir. Nah, kejadian waktu itu adalah di keluarganya si Yusuf itu terjadi kelaparan. Jadi mereka, saudara-saudara Yusuf itu, mereka terpaksa pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Di sana mereka tahu bahwa di Mesir tidak ada kelaparan. Jadi mereka coba untuk pergi ke Mesir. Jadi Yusuf itu 12 bersaudara, dia nomor 11. Nah, dia punya kakak itu 10. Jadi 10 kakaknya itu pergi ke Mesir. Di situ mereka pertama mereka mempersiapkan barang bawaannya banyak kan, karena mereka pergi ke sana itu perjalanannya cukup jauh. Jadi mereka mempersiapkan perlengkapan, mereka juga menyiapkan uang untuk membeli makanan ketika mereka sampai ke Mesir. Nah, ketika mereka sampai ke Mesir, hari itu ada 11 orang laki-laki yang sedang ikutan mengantri untuk membeli bahan makanan di Mesir. Tidak ada yang mengenali mereka, kecuali ada satu orang yang mengenali mereka, yaitu Yusuf. Dari jauh, Yusuf memperhatikan mereka. Wah, mereka ini seperti saudara-saudaraku. Lalu dia amati satu-satu.
Oh iya benar, mereka saudara-saudaraku. Tiba-tiba Yusuf ingat hari-hari waktu kakaknya jahat sama dia. Waktu dia didorong ke sumur. Terus dia ditarik keluar dari sumur, dijual ke Mesir. Tapi Yusuf sama sekali tidak membenci saudara-saudaranya. Dia justru senang waktu melihat saudara-saudaranya lagi. Yusuf bergumam dalam hatinya, "Wah, aku harus kasih tahu mereka bahwa aku masih hidup. Aku juga ingin tahu kabar di rumah, kabar ayah." Akhirnya, waktu tiba giliran mereka, Yusuf mengajaknya masuk ke dalam kamar. "Pelayan-pelayan, kalian boleh tunggu di luar." Akhirnya tinggal Yusuf dan saudara-saudaranya di kamar. Waktu mereka sedang berkumpul, Yusuf sudah tidak tahan lagi. Dia mulai menangis. "Kakak, aku Yusuf, saudara kalian. Apakah ayah masih hidup?" Sambil menangis dengan keras. Saudara-saudara Yusuf kaget. "Hah? Kamu Yusuf? Saudara kita?" Tiba-tiba mereka jadi takut. Mereka ingat mereka pernah jahat sama Yusuf. Waduh, gawat nih. Sekarang Yusuf jadi orang penting di Mesir. Jangan-jangan nanti sebentar lagi mereka mau ditangkap lagi, dipenjara lagi. Waktu Yusuf sudah mulai lihat kakak-kakaknya takut, Yusuf mulai mendekatin mereka. "Mendekatlah padaku, Kak. Aku Yusuf saudaramu dan aku tidak marah pada kalian. Aku sudah memaafkan kalian. Ini adalah bagian dari rencana Tuhan jika aku sampai ke Mesir. Tuhan mau aku menyelamatkan umat manusia dari tahun-tahun kelaparan ini. Cepat pulang, beritahu ayah bahwa aku masih hidup. Bawa dia ke sini. Bawa juga anak-anak dan cucu-cucu kalian. Kalian akan tinggal dekat saya dan saya akan merawat kalian selama tahun-tahun kelaparan ini." Yusuf dan saudara-saudaranya berbicara lama sekali. Berkali-kali Yusuf kasih tahu ke saudara-saudaranya bahwa Yusuf sudah memaafkan mereka. Mereka tidak perlu takut lagi. Akhirnya, saudara-saudara Yusuf menyadari mereka bisa bernafas dengan lega. Mereka merasa lebih baik karena Yusuf sudah memaafkan mereka. Dan mereka akan pulang menjemput ayah juga anak-anak mereka untuk tinggal bersama-sama dengan Yusuf di Mesir. Ya luar biasanya si Yusuf ini. Dia bisa membalas. Dia bisa memutuskan untuk ya udah aku balas saja deh saudara-saudaraku yang udah jahat ini. Tapi dia memutuskan untuk mengampuni saudara-saudaranya. Ya, itulah luar biasanya Yusuf, orang yang diproses sama Tuhan, mengalami proses yang luar biasa. Ya, oke. Nah, ayat hafalan kita untuk minggu ini ada di Kolose 3 ayat 13. Oke, kakak akan bacakan buat kalian. Ini ada gerakannya adik-adik. Jadi gini, gerakannya adalah tangan kanan kalian, oke, dan tangan kiri kalian numpang di atasnya. Oke, kita gerakannya seperti ini. Ampunilah seorang akan yang lain, di Kolose 3 ayat 13. Kita ulangi sekali lagi. Tangan kiri, tangan kanan. Ampunilah seorang akan yang lain. Kolose 3 ayat 13 ya. Ampunilah seorang akan yang lain. Kolose 3 ayat 13. Oke. Itu ayat hafalannya. Jadi kalian hafalin di rumah ayatnya dari Kolose 3 ayat 13. Ampunilah seorang akan yang lain. Jadi sekian firman Tuhan pada hari ini. Kita belajar tentang kisahnya Yusuf yang memiliki hati yang luar biasa, yang bisa mengampuni saudara-saudaranya. Oke, kita mau tutup dalam doa. Oke, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, untuk mengampuni orang-orang yang sudah bersalah kepada kami, sudah yang berbuat jahat kepada kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, untuk hal ini Tuhan kami belajar dari Yusuf Tuhan, bagaimana dia bisa mengampuni saudara-saudaranya, bagaimana dia bisa tidak membalaskan kejahatan saudara-saudaranya dengan kondisi yang dia bisa membalas, tapi dia memilih untuk mengampuni Tuhan.
Kami belajar dari hati luar biasa dari Yusuf ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami anak-anak-Mu di sini yang hari ini mendengar Tuhan, kami percaya bahwa setiap firman Tuhan tidak ada yang keluar dengan sia-sia, tapi akan menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika ada orang yang berbuat salah pada kami boleh diingatkan untuk dapat mengampuni ya Tuhan orang yang bersalah pada kami, seperti Engkau juga sudah mengampuni kesalahan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik buat kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, di tengah kondisi kami yang masih harus tinggal di rumah dengan segala keterbatasan kami karena ada penyakit corona ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, hari ini kami boleh mendengar tentang pengampunan Tuhan, tentang kelapangan hati Tuhan untuk dapat mengampuni orang bersalah kepada kami Tuhan. Ya Tuhan, mampukan kami, mampukan dan layakkan kami Tuhan untuk dapat menjalankan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa adik-adik. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke, bye-bye. Halo, adik-adik sudah siap dengar pengumuman perolehan poin minggu lalu? Sebelumnya, ini dia tantangan minggu lalu. Kejadian 41 ayat 16. Tantangan untuk kelas balita pratama adalah menghafalkan Kejadian 41 ayat 16 beserta dengan gerakannya. Ini dia teman-teman kita yang sudah berani mengumpulkan videonya. Ada Orlin, Kenzi, dan Stephen. Lalu ada juga teman-teman dari Komsel Bojong, ada Yoel, Erika, Jill, dan Selin. Yuk kita saksikan. Saya tidak bisa melakukannya, tapi Tuhan bisa. Amin. Kejadian 41 ayat 16. Saya tidak bisa melakukannya, tapi Tuhan bisa. Amin. Kejadian 41 ayat 16. Hayat hafalan. Kejadian 41 ayat 16. Saya tidak bisa melakukannya, tetapi Tuhan yang akan melakukannya. Amin. Halo Kak Windy, halo Kak Asi. Yoel, ayat hafalan dulu ya. Kejadian pasal 41 ayat 16. Saya tidak bisa melakukannya, tetapi Tuhan yang akan melakukannya. Amin. Kejadian 41 ayat 16. Saya tidak bisa melakukannya, tetapi Tuhan yang akan melakukannya. Teman-teman, Jill hari ini akan menghafalkan ayat hafalan Kejadian 41 ayat 16. Saya tidak bisa melakukannya, tetapi Tuhan yang akan melakukannya. Amin. Ayat hafalan Kejadian 41 ayat 16. Saya tidak dapat melakukannya, tetapi Tuhan yang akan melakukannya. Wah, mereka pintar-pintar ya, lucu-lucu sekali. Mereka semua masing-masing dapat 2 poin. Hore, tepuk tangan.
Lalu untuk tantangan kelas Madya Tunas minggu lalu adalah membuat lingkaran yang besar dari selembar kertas A4 tanpa disambung dan tanpa dilem ya. Oh, dilubangin dulu, Kak. Iya, dilubangin gini, Kak. Kira-kira kita muat nggak ya, Kak? Nggak muat lah, aku aja udah gede banget. Nggak muat lah, aku aja udah gede banget. Saja. Nah, kalau udah jadi kayak gini, Kak Windy sama Kak Asi bisa masuk. Jangan lupa kalau udah berhasil foto bareng. Siapa saja yang sudah berhasil mengumpulkan video dan benar cara pembuatannya? Ada Karlin, Pasya, dan Windy. Yang masing-masing dapat 2 poin. Dan ada Sasha yang dapat 1 poin karena ujung kertasnya dilem sehingga caranya kurang tepat. Serta 1 poin untuk Dev. Sayang, Dev tidak membuat rekaman penjelasannya tersendiri. Tapi kalian semua hebat sudah mau mencoba. Hore, berikan tepuk tangan juga buat kelas Madya Tunas. Ini dia total perolehan poin adik-adik. Nah, untuk tantangan minggu depan, sudahkah kalian cermati kisah Alkitab di ibadah online sekolah minggu tanggal 5 Juli 2020? Coba cermati ulang dan baca sendiri kisah tersebut di Alkitab kalian ya. Sekali lagi, cermati pertanyaannya ya, supaya tepat menjawabnya. Lalu beranikan diri menjawab tantangan berikut. Kalian pasti bisa. Untuk kelas tunas remaja, berapa jumlah saudara laki-laki Yusuf? Coba sebutkan dengan urut dari yang terkecil hingga yang sulung, beserta nama ibu mereka satu persatu. Sekali lagi, berapa jumlah saudara laki-laki Yusuf? Coba sebutkan dengan urut dari yang terkecil hingga yang sulung, beserta nama ibu mereka satu persatu. Untuk kelas Madya, berapa jumlah saudara laki-laki Yusuf yang pergi dari Kanaan ke Mesir pada kali kedua dan sebutkan siapa saja nama mereka. Sekali lagi, untuk kelas Madya, berapa jumlah saudara laki-laki Yusuf yang pergi dari Kanaan ke Mesir pada kali kedua dan sebutkan siapa saja nama mereka. Jawaban tantangan bagi tunas remaja dan madya, ucapkan dengan direkam video menggunakan HP akan mendapatkan 2 poin bila jawabannya benar. Atau berfoto bersama lembar berisi jawabanmu menggunakan HP akan dapat 1 poin bila jawabannya benar. Lalu kirim ke Kak Windy atau Kak Asi sebelum hari Kamis ya. Separuh poin akan diberikan bila jawaban salah atau bila mengumpulkan di hari Kamis, tapi tidak ditayangkan. Jangan takut salah, itu hal biasa yang harus dihadapi bagi seorang pembelajar yang berani seperti kalian. Tantangan untuk Pratama dan Balita, dengarkan rekaman lagu Ampuni Ampunilah. Senyum. Lalu coba pelajari berulang-ulang dengan cara menyanyikan lagu Ampuni Ampunilah tersebut sambil direkam video.
Bagi sang pemberani yang menyanyi tanpa gerakan akan mendapat 1 poin. Bagi yang lebih berani lagi, menjawab tantangan dengan menggunakan ide gerakan-gerakan dari kalian sendiri sambil direkam video akan beroleh 2 poin. Jangan lupa untuk dikirim sebelum hari Kamis ke Kak Windy dan Kak Asi. Selamat mencoba. Dadah.